Selada yang seperti ini bakal menjadi selada yang seperti ini. Seger banget. Yang tadi layu. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Romankan Setioto dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuktikan apakah selada yang udah layu terendam selama berapa jam dalam air biasa, air mineral, apakah bisa jadi segar lagi. Selada yang seperti ini bakal menjadi selada yang seperti ini. Seger banget. Yang tadi layu. Gimana caranya? Kira-kira apa aja yang kita butuhin? Lanjutin lagi. Nah, sekarang apa aja nih yang kita butuhin? Yang pertama pasti air. Terus yang kedua wadahnya. Nah, wadahnya ini nanti dibuat tempat naro selada yang layu. Nah, berarti kita butuh selada yang layu. Habis itu semuanya kita jadiin satu di wadah yang tadi. Jadi begini deh. Nah, pas udah dimasukin kayak gini udah jadi satu, kita tunggu selama beberapa jam. Saat kita nunggu daripada kita nggak produktif ya kan, mending kita ngerjain yang lain, ngerjain tugas yang lain, atau kita belajar yang lain. Sekali kita tetap harus yang namanya ngecek. Kita cek yuk. Oh, ternyata belum. Ini baru sekitar 1-2 jam. Terus kita lanjutin lagi nih belajarnya. Kira-kira udah belum ya? Coba kita cek lagi yuk. Nah, kayaknya sih belum ya, masih butuh beberapa jam. Kalau dari literatur yang saya baca, kira-kira kita membutuhkan sekitar 6-12 jam untuk kelihatan hasil osmosis yang sebenarnya. So, ayo kita lanjutin belajar lagi. Nah, ketika udah kita rendam selama 6-12 jam, tapi saya sih karena lupa, jadi sekitar 24 jaman. Hasilnya bakal begini, berisi banget kan? Nah, itu karena proses osmosis. Nah, tadi udah lihat kan gimana caranya, bahannya apa aja, direndam berapa lama, dan harus gimana. Itu udah kita jelasin sebelumnya. Nah, bingung gak sih kenapa itu bisa terjadi? Dari seledri yang layu menjadi seledri yang segar. Cuma karena direndam di air. Nah, ketika batang seledri ini direndam ke larutan air biasa tanpa apapun, ia direndam di larutan hipotonik yang mengakibatkan adanya proses osmosis. Proses osmosis sendiri itu terjadi karena adanya perpindahan air dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui membran semi permeable. Dalam kasus ini, perpindahannya terjadi dari lingkungan ke seledri itu sendiri. Ketika seledri ini mengalami proses osmosis, maka tekanan turgor pada seledri itu meningkat sehingga yang tadinya layu menjadi seledri yang lebih segar. Noh,
udah paham kan proses osmosis itu apa? Terutama dalam proses penyegaran selada. Proses osmosis sendiri dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam medis sendiri, proses osmosis digunakan dalam mentransfusi darah. Terutama konsep dasarnya dikembangkan menjadi suatu alat yang sangat berguna hingga masa kini. Nah, gimana penjelasannya? Mudah dimengerti kan? Sekarang udah ngerti dong apa itu proses osmosis dan kenapa selada yang layu bisa jadi selada yang segar lagi. Itu semua karena proses osmosis. Oh iya, mohon maaf. Tadi ada kesalahan ketika saya menjelaskan apa itu proses osmosis. Yang benar adalah proses osmosis itu terjadi ketika adanya perpindahan air dari membran yang konsentrasinya lebih rendah ke membran yang konsentrasinya lebih tinggi. Dalam hal ini itu dari lingkungan ke selada itu sendiri. Oh iya, melalui membran semi permeable. Mungkin itu aja videonya dari kami. Saya dan halo kakak, aku pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, namaku bentar-bentar turunin dong. Nah, namaku Big Bo. Salam kenal semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.